Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wa hadana lil iman ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu 'ala tamam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mun'imul mannan wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فاسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah untuk meraih ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Ali Imran, surat yang ketiga ayat 133. Bapak dan Ibu, jamaah yang dirahmati Allah. Kini awaklah memasuki malam yang kampeh balik di bulan Rajab. Sebagaimana yang disampaikan oleh guru-guru kita melalui lidah para ulama, tentunya berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bulan Rajab termasuk di antara ambek bulan yang Allah khususkan penghormatan atau kemuliaan di dalamnya. Jadi ambo yakin dan percaya ayat ko pun juga sudah sering wak dengar. Bahkan mungkin sejak awal bulan Rajab hilal timbul dari pengajian-pengajian yang telah kita lalui, baik iko di masjid awak ko atau di tempat yang lain, lah banyak guru-guru awak yang menyampaikan. Ya, seperti bunyi ayat yang terdapat di dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat ke-2 ayat ke-36. Di dalam ayat itu Allah mengingatkan, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan dalam ketetapannya. Yauma khalaqas samawati wal ard, tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, 4 diantaranya adalah bulan haram atau syahrul hurum. Nah, bulan haram itu Bapak Ibu juga dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abdul Wahab yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan juga bisa wak temukan di dalam Sahih Muslim. Di penghujung hadis Nabi mengatakan, sampai bulan yang dimaksud itu adalah thalathun mutawaliyah, 3 bulan berturut-turut kata Nabi, Zulqa'dah, Zulhijjah wal Muharram. Bulan Zulqaidah,
bulan Zulhijjah dan Muharram. Kemudian ada satu yang terpisah, wa Rajabu mudhar alladhi baina Jumadi wa Sya'ban. Kemudian bulan Rajab kata Nabi yang terletak di antara Jumadi dan bulan Sya'ban. Banyak riwayat yang sampai kepada bahwa pengkhususan kemuliaan dan penghormatan dan dalam bulan yang ampeku adalah bersifat am atau umum. Artinya tidak ada yang khusus di dalamnya. Jadi Bapak Ibu jamaah, Allah telah menganugerahkan kepada hambanya, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada waktu-waktu atau masa-masa penuh berkah. Kemudian ada pula tampik-tampik yang mustajab. Dan itu Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Dan kalau buka lembaran sejarah sejak Nabi Adam alaihi salam, anugerah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Bapak Ibu sebenarnya adalah ibadah yang juga telah dilakukan oleh kaum Nabi terdahulu. Contohnya, ada dulu Bapak Ibu jamaah seorang hamba yang beribadah selama 80 tahun atau 1000 bulan. Nah, barunya mendapatkan apa yang Allah janjikan. Maka untuk umat Nabi Muhammad pun juga Allah berikan ibadah itu, tapi ringan. Bila tu Allah agiahkan di dalam bulan Ramadan. Tapiknya 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Bahkan Nabi pun juga menyuruh berjago-jago di malam-malam ganjil, yaitu malam Qadar. Jadi malam Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bahkan lebih baik daripada amal yang dilakukan oleh seorang hamba yang diterangkan itu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, makanya ada masa-masa penuh berkah. Sebenarnya itu tuh Allah agiahkan supaya bisa memanfaatkan, yang tujuannya adalah untuk bertakarrub kepada Allah, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ada masa-masa bonus atau istilahnya bagi orang perdagangan atau perekonomian, ada masa-masa promo, ada masa-masa murah, ada masa-masa diskon, dan itu ada ketentuannya. Misalnya menyambut tahun baru, maka ada diskon besar-besaran contohnya, atau cuci gudang, maka barabuilah orang untuk datang. Dan itulah ditentukan jadwalnya. Ada yang 10 hari, ada yang seminggu, bahkan ada yang hanya sehari atau 3 hari. Nah, jadi Allah pun juga memberikan itu kepada hamba-hambanya yang mau. Nah, cuman Bapak Ibu jamaah, kebanyakan hamba Allah itu tidak peduli dengan itu. Nah, maka salah satu di antara masa-masa penuh berkah itu adalah di bulan yang ampe itu, bulan yang Allah khususkan kemuliaan dan penghormatan di dalamnya. Maka seluruh amal baik, itu yang dikatakan oleh para ulama, seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala, beliau menukil pendapat dari riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa setiap amal saleh, setiap amal kebajikan yang dilakukan di dalam bulan yang ampe itu, sekecil apapun itu, walaupun mungkin awak enteng dan remeh, tapi di dalam bulan itu awak lakukan amal saleh tentu dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya berdasarkan ilmu, iman dan keikhlasan dan syarat yang lain, maka di dalam bulan yang ampe itu Allah lipat gandakan nilai pahala dan kebaikannya.
Jadi Bapak Ibu jangan dianggap enteng, sebab Nabi pun mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufin syai'an. Jangan sekali-kali kamu anggap remeh kebaikan sekecil apapun, walau anna an talqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun kamu hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang cerah. Jadi basuwa jo kawan atau jo orang lain jo saudara, apalagi dengan tetangga kerabat, menampakkan wajah yang cerah, memberikan berita gembira, pendeknya menyenangkan hati orang, itu jangan dianggap enteng, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, pelajaran yang bisa wa ambil ya, kalau wa basuh jo kawan tu yo menyenangkan hati orang menjadi kunci ibadah. Nah, kebanyakan kan sebagian, ya kebanyakan awak lah gitu. Selalu yang ditonjolkan itu adalah keburukan, keresahan dan kesusahan. Nah, bahkan Bapak Ibu jamaah ketika basuh orang, alun orang batanyo lah wajah kaba ka orang. Banampaan wajah gelisah, susah, sadih sama pangana tu apa calian ke orang, sehingga orang batanyo jadinya. Ba kaba bu, ba kaba ni, ba kamada. Entahlah. Susah kalau kemanya bu ya. Apalagi sejak corona. Nah, jadi itu yang terungkap dalam di lidah awak Bapak Ibu. Dan orang mandanga tu ndak sana hatinya tu doh. Beko nyo agiah jawa nasihat atau menyabarkan, tapi beko nyo diagiah nyo lo kaba buruk ke darinya. Ya awak ko samu. Ambuna untuk itu juga, malah mungkin ambu yang paling susah ni. Kesudahnya beko nyo batangkanya. Asinan lumayan juga anak-anak lailah kawa ambu bawa. Naminantu beko ikola akhirnya batangkanya. Lebih hebat lah mulau ni, lebih senang lah ni, payah lah boleh akhirnya batangkanya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah, awak kalau bertamu je orang, nampakkan itu kesenangan ke orang, menyenangkan hati orang tu namparluan. Ba'abana susah awak jangan disabui-sabui, disembunyikan. Kalau di dalam Islam yang perlu disabui atau dipancalian itu adalah kebahagiaan dan kenikmatan. Di dalam surat Ad-Duha kan ayat terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Awak cuma membaca ayat itu tapi tidak memahami makna kandungannya. Adapun nikmat Allah itu pacalian. Pacalian itu bukan berarti pamer. Bukan itu. Bukan arti membanggakan diri. Tapi pacalian itu membagi kebahagiaan ke orang lain. Itu maknanya. Jadi ketika misalnya awak mendapatkan nikmat atau rezeki, bagi kabar gembira tu ke orang. Dan bila perlu awak bagi lu nikmat tu untuk orang. Nah, cuman Bapak Ibu kembali sekali lagi, manusia ko sifatnya itu non malaki bakhil di dirinya tu. Itu kan dalam surah Al-Ma'arij. Nah, sifat yang dua penyakit manusia tu kikir dan bakhil. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia tu berkeluh kesah, baannya berkeluh kesah. Ketikanya ditimpa kenikmatannya bakhil, tiba setan bakianya. Ketikanya mendapat nikmat, kesusahan disambut-sambutnya ke orang. Kebanyakan awak kawan itu tu mendapat rezeki anian-anian. Tapi ketikanya susah, heboh sakampuang basawit-sawian. Sementara di dalam Islam, ketika mendapat nikmat itu yang harus dibagi-bagi jurusan awak tu, saudara awak. Bukan berarti membagi-bagi rezekian saja, bukan itu. Tapi dibagi kenikmatan, kebahagiaan sehingga orang sana mula mendengar. Nah, itu nilai kebahagiaan yang Nabi ajarkan kawan. Nah, jadi prinsipnya Bapak Ibu, membuat orang susah itu ada dosanya. Membuat orang senang lapang pasti ada pahalanya. Itu prinsipnya. Bahkan mengajuian orang, mengajuian itu ada dalam riwayat hadis sahih TV.
Itu berdosa, dilarang oleh Nabi. Nabi melarang menakui-nakui serta mengajuikan orang lain. Itu jalih mana hadis melarang, bukan dengan bahasa kiasan. Nah, jadi baitu Islam mengatur antara awak apa? Menyenangkan hati orang, ya di jalan pun bantu itu bulu. Kan ada bulu sebagian masyarakat bagai ketikonya memberasiakan halamannya, asaruknya dicampaknya ke labuah. Atau menyampaan saruk tu ke dalam banda. Bekonan merasa sia orang yang paling bawah. Nah, jadi orang nan bantu itu tu Bapak Ibu jamaah itu dosonya doso jariah namanya. Nah, nyo ndak ada pahala sen jariah, doso pun juga doso jariah. Nah, makanya di dalam bulan yang mulia amalan apapun itu, sekecil apapun itu bantuannya, itu yang perlu awak kana. Sebab Bapak Ibu jamaah, Nabi pun mengingatkan kepada waktu, termasuk juga nasihat para ulama, yang memasukkan seorang hamba itu ke dalam surga itu kadang bukan ibadah yang dalam pandangan matanya itu besar. Apa contohnya? Misalnya membangun masjid, menyediakan lapiak, bahkan seluruh sadu masjidnya malah dia. Bukan itu, bisa jadi hanya sepele. Karena dulu seorang wanita dulu diceritakan Bapak Ibu, nyo taat beribadah, salatnya kuis ibadah sunnahnya di karajunya tahajud duha, salat sunat mutlak, rawatib dan seluruhnya itu. Tapi nyo dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka hanya gara-gara air wudu. Nah, itu. Masuk ke dalam neraka hanya gara-gara air wudu. Ada nama itu dalam riwayat. Banyak gara-gara air wudu. Nyo dek taat, maka jadi sadiokannya lah air untuk bau duanya tu dalam sebuah tampai wadah kendi atau semacam baskom lah. Atau mungkin galon gadang dan pakai keran ketek tu. Kemudian ada orang yang ingin menumpang bau dua. Nyo minta izin menumpang bau dua ke ibu ko. Ibu ko dia khawatir dia ayah tinggal seketik. Nyo khawatir nantinya tak bisa le bau dua untuk salat berikutnya. Sehingga dikeceknya, nih maaf nih ayah mau seketik mau beko baalo ke bau dua. Akhirnya tak jadi orang tu bau dua. Makanya Bapak Ibu gara-gara itu tak ada guna ibadahnya banyaknya tu. Jadi prinsipnya di dalam Islam Allah tu memang lebih mengutamakan hubungan antara awak sama awak. Kalau dengan Allah, Allah Maha Pengampun. Sifat Allah itu sesuai dengan namanya Al-Ghaffar, Maha Pengampun, At-Tawwab, Maha menerima taubat, Al-Ghaffar, Al-Afu, Maha Pemaaf. Barabanalah gadang dosa seorang hamba tu kalau nyo datang kepada Allah, maka tobatnya itu menggembirakan Allah. Menggembirakan Allah, Bapak Ibu. Jadi, bamangku lebih utama awak sama awak, sebab awak manusia kok payah memaafkan. Barik memaafkan. Paling payah memaafkan orang, reda dengan sikap orang tu payah, Bapak Ibu. Nah, itu makanya Allah atur itu, lebih payah awak hubungan sesama manusia. Nah, makanya di dalam bulan-bulan yang mulia hari-hari penuh berkah itu diantaranya tuh. Jangan awak menyangku ibadah awak banyak, meramaikan musaji, pengajian awak ikuti tarikh, bawa awak manggu seolah-olah awak mendapatkan ilmu bantu iku. Tapi ternyata nanti di akhirat ada hal yang mungkin tak awak sangko-sangko, itu justru yang melemparkan awak ke dalam neraka Allah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Nah, dari penyampaian yang dikatakan oleh Ibnu Jarir tadi itu, Bapak Ibu, 4 bulan yang Allah khususkan itu, amal salih yang wak lakukan mak di bulan kuah dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Kalau mengenai ibadah, maupun yakin Bapak Ibu lah paham, ada ibadah khusus dalamnya tu. Ada ibadah khusus, ya, sifatnya umum. Kalau puasa silakan puasa, tapi jangan dinamakan dengan puasa Rajab.
Karena dulu orang bagi cian tuh bertanya, puasa ibu kini puasa Rajab. Nak do namu puasa Rajab. Bahkan yang dipakai banyak hadis-hadis dhaif, kan hadis-hadis lemah. Banyak Bapak Ibu. Tanda-tanda hadis dhaif tu Bapak Ibu. Beramal sakit tapi pahalunya tu sangat gadangnya. Itu tanda-tanda hadis dhaif itu. Karena dulu tu hadis ya yang puasa sehari diampuni dosanya 1000 tahun. 2 hari berko 2000. Nangka lama dia was. Kalau memang itu tentu ndak do gunanya li puasa Ramadan, kemudian puasa bulan Syawal, dan lain-lainnya itu ndak do. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah mangkonya amal tu harus wajib dengan ilmu. Dengan ilmu. Kalau telusuri Nabi, ibadah Nabi itu sebenarnya ibadah harian saja, harian yang bisa ikuti. Tidak mungkin lo waktu Bapak Ibu jamaah atau sesudah Nabi lebih hebat lo amalnya tu dibandingkan Nabi, nak do tu dong. Kalau lebih banyak lo jumlah ibadahnya daripada Rasulullah, tidak mungkin. Sebab Nabi yang menjadi tauladan awak, yang menjadi contoh awak tu Nabi. Tidak ada yang lain. Itu punlah diapukan oleh Allah dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan Nabi pun mengecek dalam hadis beliau, man amila amilan falaisa alaihi amru fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amal, kalau itu tidak ada dari kami, urusan kami, kata Nabi, maka amal itu tertolak. Itu Nabi yang menegaskan itu dalam hadis beliau. Termasuk juga dalam Al-Quran, wa ma'atakum minar rasul, apa yang datang dari Nabi, maka lakukanlah. Wa manahakum anhu fantahu, dan apapun yang dilarang oleh Nabi, maka tinggalkan. Itu dalam Al-Quran. Nah, jadi makanya perlu ilmu sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, Bapak Ibu, kalau nilai kebaikan dan pahala itu lebih besar di dalam bulan-bulan kuah, maka dosa atau maksiat yang wak lakukan juga Allah lipat gandakan dosanya di bulan nanampe kuah. Sekecil apapun, kembali balik, seenteng apapun wa anggap remeh, maka di dalam bulan yang peko, pembangkangan kedurhakaan atau maksiat yang wa lakukan juga dilipat gandakan oleh Allah. Nah, itulah sebabnya dalam kelanjutan ayat itu dalam surah At-Taubah itu Allah mengecekkan, "Dzalikad dinul qayyim." Itulah ketetapan agama yang lurus, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu berbuat zalim di dalam bulan yang 4 itu. Itu dalam kecil Allah dalam Al-Quran. Jadi jangan buat zalim. Banyak zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap orang lain, zalim terhadap makhluk Allah seperti hewan dan tanam-tanaman, ataupun zalim kepada udara, zalim kepada Allah, zalim kepada perintah Nabi. Itu akan dihitung nanti di akhirat. Bagaimana kau dihitung? Sebab makhluk Allah ku Bapak Ibu jamaahnya sadonya bertasbih lo ke Allah. Makhluk Allah ku selain manusia, mereka juga sujud kepada Allah. Lebih percaya Bapak Ibu, alam punya sujud. Kapuyu atau lipeh tu sujud ke Allah. Ulanya sujud ke Allah. Batang kayu sujud ke Allah. Kalau ingin membuktikan Bapak Ibu jamaah bisa buka surah Al-Had, surah yang ke-22 ayat 8 balik. Alam tara annallaha lahu yasjudu man fis samawati wal ard. Tidakkah engkau perhatikan bahwa sesungguhnya Allah baginya itu sujud seluruh apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Wal qamaru, dan bulan. Wasyamsu, dan matahari. Wan nujumu, dan bintang-bintang. Wal jibal, dan gunung. Wasyajaru, dan pohon-pohon. Wad dawab, dan seluruh yang melata sujud kepada Allah.
wa katsirum minan nas, termasuk juga kebanyakan manusia. Cuman banyak pula manusiaku yang juga akan diazab oleh Allah karena tidak mau sujud. Wa katsirun haqqa alaihil adzab. Dan juga banyak di antara manusia itu Allah tetapkan azab kepadanya. Jadi Bapak Ibu jamaah, termasuklah itu batang-batang kayu itu sujud kepada Allah. Mereka juga bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Seluruhnya bertasbih kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, alam tu bangih menceliak manusia. Makanya ada di antaranya Allah perkenankan keinginan mereka. Ayah bangih, ya Allah, izinkan kami kumarandam mereka, ya Allah. Gunung, ya Allah, izinkan kami kumaimpuk mereka. Laut, ya Allah, izinkan namu naik ke daratan. Bumi, ya Allah, izinkan namu mauya ke mereka aku, ya Allah. Bangih alam ku ini. Tapi Allah tahan. Cara Allah menahan dikecian dia Allah. Sabar kalian. Tidak kalian caliak masih ada orang nan rukuk sujud sepertiga akhir malam. Mereka datang kambuh surang. Mereka uraikan ayat matu meminta ampun kepada Allah untuk dirinya, bahkan juga untuk keluarga dan seluruh orang kampungnya. Itu kecil Allah. Tidakkah engkau perhatikan, kalian perhatikan, masih ada orang meramaikan masjid, berjamaah, menghidupkan zikir, doa kepada Allah. Tidakkah kalian perhatikan anak-anak yang masih mempelajari Al-Quran, mereka yang suci hatinya, batinnya? Tahan dulu kecil Allah. Sehingga awakku bautang ke orang-orang yang berdoa di waktu sahur, bautang ke orang-orang yang menghidupkan jamaah, termasuk anak-anak nanti sewantawa hariat ini nan amuah mempelajari Al-Quran. Tapi cik-cik Allah lalui juga. Cuman musibah yang Allah berikan itu tidak ada tujuan Allah menzalimi hamba itu tidak ada. Musibah yang Allah turunkan itu tidak ada. Sebab Allah mengingatkan juga itu dalam Al-Quran, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin. Allah tidak membinasakan suatu negeri dengan zalim, wa ahlaha muslihun. Kalau penduduk negeri itu melakukan amal saleh, berbuat kebaikan. Lalu bagi awakku kecil Bapak Ibu, awakku aman negeri. Negeri awak aman, tapi pribadi awak tidak aman doh. Individu diri awak pun tidak aman. Kalau kini awak menceliak Jakarta, Bekasi, Jawa Barat, banjir, atau daerah Jawa lain, Gunung Malatui, Kampu dan lain sebagainya, bagi mereka itu ada tujuan Allah. Bukanlah Bapak Ibu surah Ali Imran tu ayat 139, 140, 141. Tujuan Allah menurunkan musibah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah kami pergilirkan di antara manusia itu masuk. Liya'lamallahu alladhina amanu minkum, supaya Allah tahu sia di antara kamu tu yang betul-betul beriman kepada Allah. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan ada puluh di antara yang beriman tu Allah ambil menjadi syahid. Wallahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang yang zalim. Jadi iman tu diuji di Allah ketika sampai Bapak Ibu. Ketika awak sedang panik tu diuji di Allah iman. Orang ketikanya sedang lapang, pitih lai parui kanyang kapalu lalu lama, itu bisanya menyabarkan orang, bisa menasihati orang. Nya bisa. Bahkan bisanya memaluk sebuah keyakinan ketika sedang itu. Orang bisa batuka tagada imannya kalau duitnya rakuangannya atau sapi, anaknya menangi. Makanya tidak salah orang tua awak menyabui dulu pada bacaka jo galang-galang dialah bacaka jo orang. Tali jua kini lo bisua lo dikaji.
Wa alai anak menangi juo nan gadang ka kuliah nan ketek lapih lo kelas 3. Banyak tu nan dipikirnya. Banyak sehingga panik kepalanya. Nah waktu tu iman diuji di Allah. Itu tujuan Allah menguji. Dan di antara yang beriman tu ada nan Allah ambil menjadi syahid. Nabi kan pernah tu bertanya ke sahabat, cuma tanya Nabi itu untuk memberi nasihat. Lai tahu kalian sia orang nan mati syahid? Dijawab oleh sahabat, orang nan mati syahid itu ya Rasulullah, orang nan meninggal di jalan Allah di medan jihad. Lalu apa kata Nabi sabda beliau? Kalau itu orang nan mati syahid, maka sangat sakete umai amboku nan menjadi syahid, kata Nabi. Lalu siapa orang mati syahid? Di antaranya orang mati tenggelam, mati di bimpuk benda keras, mati tabaka, mati di kubu atau kubu idui, mati dek karena sakit parui, mati dek karena pembuluh darah pecah. Nah, itu termasuk mati syahid, kata Nabi. Bahkan seorang wanita kalaulah ada janin dalam rahimnya sampai berhenti menyusui, padahal mau nyuti ibu, sada ada janin dalam rahim berarti 19-10 hari kurang lebih, tambah lebih ko menyusui selama kurang lebih 2 tahun, maka selama itu seorang wanita ko nilai kebaikannya sama dengan seorang laki-laki di medan jihad yang badannya ko penuh dengan luka-luka cabiat, penuh darah, nilai pahalanya. Kalau nya meninggal di antara kurun wakatunan itu tu, maka meninggalnya mati syahid. Tu kaum ibu tu. Nah, do digiangkan ke kaum bapak begitu. Nah, itu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan Allah menurunkan musibah. Jadi orang mendapat musibah tu itu dia tu. Nah, selain yang dua tu, apa lagi tujuan Allah menurunkan musibah? Waliyumahhisallahu alladhina amanu. Allah merahsiakan orang beriman turi dosa. Jadi tujuan Allah menerima dia musibah tu diampuni dosanya. Bahkan kata Nabi, walaupun duri nan mencucuk di jari itu akan menghapuskan dosanya, kece Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma syaratnya sabar. Nah, sabar. Karena diri istighfar. Sudah tolai wa yamhaqal kafirin. Kalau ada orang-orang ingkar, Allah binasukan dengan musibah. Nah, jadi kalau di suatu daerah tu ada orang ingkar, ada orang beriman, tujuannya ada di Allah. Lalu bagi awakku apa? Nah, dulu kan pernah juga mau sampaikan Bapak Ibu ya. Ada tausiah yang disampaikan oleh seorang ulama Saudi kurang lebih 5 tahun yang lalu, tahun 37 Hijriah. Nyo magiah tu di bulan Rajab ke bulu. Gitu. Tapi nyo tanggal 22 Rajab. Nasihat disampaikan oleh Syekh Al-Aidan tentang keutamaan amal-amal saleh. Gitu. Lalu ada di antara jamaah yang bertanya, murid-murid yang bertanya waktu itu, wahai Syekh, awak kulah banyak melalaikan hak Allah, lah banyak melanggar perintah Allah, banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, tapi bagaimana kau Allah tidak menghukum awak? Nah, itu kata muridnya. Lalu apa jawaban Syekh Al-Aidan? Wahai anakku, tidakkah engkau menyadari engkau tidak diberi khusyuk dalam solat? Lai sadar engkau berasa engkau tidak dia khusyuk dalam solat. Kemudian hari-hari yang kau lalui sejak balik berakal, engkau tidak ada membaca Al-Quran. Padahal dirimu tahu Allah ketika berencana menurunkan Al-Quran itu ke gunung, pacah gunung dek takui. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Nah, itu ayatnya itu dalam surah Al-Hasyr, surah 59 ayat 21. Hari-hari yang kau lalui tidak ada membaca Al-Quran. Sudah itulah bara malam yang engkau lalui, sementara engkau tidak ada bangun untuk ruku dan sujud. Tidak pernah bangun.
Bukan berarti engkau tidak ada begadang, lain malah naco. Tapi untuk apa? Untuk dunia. Barali, mangajan, malaki, barang kasudah, batanggang bahkan tidak lalu-lalu. Tapi lain engkau gunakan waktu sedikit, hanya sepertiga malam untuk ruku dan sujud menghisap dirimu. Itu kata Syekh Al-Aidan. Danlah baralo musim penuh berkah engkau lalui, Ramadan ke Ramadan, Syawal ke Syawal, termasuk bulan yang ampik ku Bapak Ibu jamaah. Itu kata Syekh Al-Aidan. Tapi engkau tidak ada mengambil manfaat dari bulan yang 4 itu. Lidahmu tertahan untuk istighfar, berzikir dan berdoa kepada Allah. Yang mudah bagimu itu apa? Ghibah, mencari tuan aib orang, tajassus, mencari-cari aib orang, kesalahan orang, mencukia-cukia, tadabbur, saling membelakangi. Yang mudah bagimu apa? Azannu, buruk sangko. Yang mudah bagimu apa? Namimah, asuang pitana. Yang mudah bagimu apa? Baduto. Yang mudah bagimu apa? Memandang kepada yang haram. Itu kata Syekh Al-Aidan. Engkau lemah di hadapan hawa, nafsu dan syahwat. Musibah abulo na lebih barik parikulai wahai ananda. Itu kata Syekh Al-Aidan. Jadi Bapak Ibu, awak malih baca Quran, barik datang ke musaji, susah bersedekah. Apalagi bersedekah ku barik nih. Piti 10.000 tu lawih na rasulnya untuk kalau bersedekah. Sehingga bagi 5, 2.000 untuk anak yatim, 2.000 untuk orang miskin, 2.000 untuk derma TPA, 2.000 untuk kebersihan. Tapi kalau piti 100.000 dia giah di ayahmu, agak bakarunyui kan yang hanang karapek dibawa ke balai panjang. Bahkan ada orang hantar manuang sudah bersedekah tadi. Manuang ni barang piti bagian tadi tu. Rasul-rasul piti merah bagian. Padahalnya lah banuan cik-cik saku untuk sedekah, satu solat kamari untuk anu gua. Ada nanti manuang bagai itu. Barang tagihan piti tadi. Bari bana awak untuk mengikhlaskan ibadah. Padahal Bapak Ibu jamaah, nan akan menjadi penarang awak nanti di kubur, salah satunya adalah sedekah. Sedekah tu nang kamaringanan awak. Jadi apalagi di bulan-bulan mulia apa? Tu musibah tu. Sehingga kata Syekh Al-Aidan, wahai ananda, perbanyaklah amalan taubat dan istighfarlah kepada Allah. Istighfarlah, ya Allah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya. Ulang-ulang. Astaghfirullah, astaghfirullah. Tabayang nak dunia dosa. Astaghfirullah, astaghfirullah ya Allah. Jadi awak jangan memandang joli aku keluar sarasaki orang tu jangan dipandang joli. Sebagai anu Bapak Ibu ya. Ambo ada aku entah itu mungkin resonansi jiwa namanya atau jiwa ya. Sebuah riwayat. Nah, riwayatku nak tahu apa sahih atau tidak, tapi paling tidak bisalah menjadi renungan bagi awak. Ba'a riwayat tu. Dulu ada orang kayu rayu, orang kayu gadang. Nyu latabari yang di rumah sakit zaman dulu. Lah banyak apa di badannya kuah. Namanya tu bentuk kabel-kabel kuah namanya. Dan nyulah tahu baraso ka meninggal. Kesnya wasiatnya kepada anaknya. Aduh ndak diantara kalian yang ngamuah mengawani ayah ampe puluh hari sejadi. Beko saparu waratu ayah ambil ni kalian. Ndak do surang jo anaknya namuah. Labe sebar kalau berita ke orang kampuan ndak do surang namuah. Sampai ado taranga dek seorang tukang kayu. Adeknya iduitnya bansai mularai susah Bapak Ibu jamaah. Nanta bayang denyo alah sampai puluh hari kok dikubur kali rancak kuburnya ke dianya. Salamu kau wak dari karena di gua nya mencari kayu di hutan. Akhirnya nyo memperkenankan biarlah hambo. Sehingga dibuatlah kuburannya tu mewah kesannya bentuk istana.
Masuknya ke dalam ada pintu lubang saketek untuk keluar. Cuma nyolah berjanji salamu sampai 10 hari beradu di dalam. Lah cukup lo bekal salamu sampai 10 hari salamu dalam. Di hari nan pertama Bapak Ibu, sesudah jenazah apa ko dikuburkan, datanglah 2 malaikat Munkar dan Nakir. Kita ketudum ini. Jadi baranjaklah apa ko yang tukang kayu ko. Sebabnya yakin Munkar dan Nakir akan menanyai si mayit. Rupanya Munkar dan Nakir ko mendakeinya. Ditanya, nan Pak Paci. Kapak. Karaju apa? Tu hari pertama baru tu. Pak Paci kapak. Karaju apa? Ambo tukang kayu. Baru malaikat ko ke jenazah. Bisuak malaikat tu bertanya lo balik kayunya. Tu ada Pak kapak. Tu mana bang kayu. Bisuak datang lo balik. Pak, dari mana Pak dapat yang kapak? Ambo balik. Bisuak bertanya lo malaikat balik. Kayu di mana Pak tabang? Kayu di hutan. Bertanya lo malaikat balik. Pak, kayu di hutan tu punya orang atau punya sia tu? Tak ada nam punya. Sebab dia kaya orang di hutan. Tu kecil malaikat lah yakin apa? Entahlah. Bisuak ditanya lo malaikat balik. Pak, tu kayu Pak tabang. Ada nambo biak tu kayu bakar, ada nambo jual. Bisuak bertanya lo malaikat lari ke mana tu biu? Sudah tua kecil matanya malaikat, Pak, lai sama panjang kayu nan Pak potong. Dijawabnya lo dia Pak tu. Balu ambo pakiru-kiruan saja. Bisuak bertanya lo, mana itu tarui? Pak, lai dah ba dia orang menarimu. Sampai hari nan ke-39. Ndak tahan oleh ini. Dan hari nan ke-40, malaikat pun kabatanya masih masalah kapak. Akhirnya bagage hanya membuka pintu dan rupanya orang lah bakar rumun menantikannya. Keciknya. Kami hilah di tuan-tuan dan hadir haratu kah. Tak jadi yang mau membiak haratu kah doh kecik. Baka pada tu cie kapak selah habis rempek 10 hari dan ditanya di malaikat. Baabe ku waratunan banyak ku nanti ditanya di malaikat apalagi di akhirat. Cie kapak baru pulangnya ke rumah istrinya, bertanya istrinya, banyak dah, banyak ya, nak taluk ni baru. Cie kapak saya baru lah hampir 10 kali. Tak ada nak lapih dari masalah kapak dan cie ko. Padahal ikonya satu-satunya ratu pencarian awaknya. Biarlah mu tak punya ratu banyak kalau kemana itu. Makanya wajar Bapak Ibu, Nabi dan para sahabat dulu menjalang kematian tak ada meninggalkan ratu seketika. Abu Bakar ditanya oleh Nabi, yang kau tinggalkan oleh Abu Bakar itu keluargamu? Ada ya Rasulullah. Tu engkau dan Allah ya Rasul. Umar pun ditanya oleh Nabi, betul itu lo jawabnya. Utsman dan Ali apa lagi? Salahuddin Al-Ayyubi Bapak Ibu jamaah, seorang pahlawan yang dinasti Ayyubiyah, bisa marabui kembali Yerusalem dari tangan pasukan salib, dibawa kekuasaannya Afrika sampai Palestina tua. Berakhir hayatnya, bahkan untuk biaya pemakamannya sendiri pun tak cukup harta. Dek karena apa? Takut berhadapan di akhirat. Jadi intinya apa? Kalau awak duit susah bansai mulai, sabar. Tu ganjaran. Isi serugo tu nan paling banyak orang miskin. 500 tahun sesudah orang miskin selesai masuk serugo, baru masuk orang kaya. Itu pun orang kaya dan dermawan ikhlas karena Allah. Banyak tanyanya tu ini. Itulah dia umil hisab. Jadi kalau awak berkeluasan rezeki, paguno kalau nikmat tu di jalan Allah. Apalagi di bulan-bulan yang mulia. Jadi kalau awak dalam ibadah Islam ko sanang awak, lapang hidup awak, tanang lama lalu, susah lama lalu. Banyak tu kisah-kisah tu Bapak. Nah, jadi itulah mudah-mudahan batin awak dibimbing oleh Allah untuk selalu berada di dalam ketaatan itu. Banyak maaf, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.